Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji dikit surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari kejahatan Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu baru ahli bahasanya. Coba kita kaji dengan sedikit logika. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan kasih sayang Allah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Keinginan dalam tubuh atau seluruh alam ini. Ya, memang kita bergantung pada Allah. Dari kejahatan Dia ciptakan. Ketika ada tambah-tambahan begini seperti Al-Quran ini, fajar, makhluk yang ini merusak, sebenarnya merusak makna. Dari kejahatan Dia ciptakan. Begitu sudah ahli bahasanya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Makhluk, oke, kita pakai makhluk ini ya. Sebenarnya tidak usah dong ini ditaruh, biar manusia itu berpikir. Tapi oke, kita pakai dah ini dulu. Sudah jelas makhluk itu. Kejahatan makhluk itu seperti orang yang mengikat-ikat. Contohnya, misalnya seperti orang yang membaiat ini termasuk jahat itu. Kejahatan secara nyata memang mungkin perampok, membunuh, yang itu sudah biasa. Itu hal kecil bagi Allah. Tapi yang paling besar, mereka adalah iblis yang menyesatkan. Seharusnya
Al-Quran itu mengajak orang langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Tetapi mereka mengikat orang-orang yang jahat seperti yang dimaksud dalam surat. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Makhluk yang dia ciptakan itu dia jahat. Misalnya ada makhluk yang dia jahat. Ini misalnya ya, tidak saya sebut. Dia udah diciptakan, dia udah mengenal Tuhan. Kemudian dia membaiat orang, mengikat-ikat orang dengan baiat, ikat janji. Harus melalui dia baru akan mengenal Tuhan. Itu adalah kejahatan. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam itu gelap. Malam sifat hukum. Sifat manusia yang berambisi, ingin menguasai. Ketika dia telah membaiat, kemudian dia ingin menguasai sesuatu, tentunya anak-anak yang dibaiat-baiatnya akan fanatik padanya dan ikut berbondong-bondong. Itu yang tak boleh. Kecuali orang itu yang membaiat dia. Tetapi baiat ini adalah sebuah janji. Namun janji baiat yang salah pada yang saya maksud ini adalah baiat pada golongan-golongan tertentu yang menggolong-golongkan umat manusia ke dalam golongan-golongan tertentu. Setan itu mengajak manusia ke dalam golongan mereka. Sesungguhnya Islam itu tidak ada golongan. Kita lanjut. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buul-buul. Dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Sebenarnya perempuan-perempuan dalam kurung ini tidak perlu ditaruh. Soalnya bukan perempuan saja penyihirnya. Tapi memiliki makna perempuan-perempuan ini. Sihir, kita bahas sihir. Sihir itu adalah keinginan, ambisi kita yang ingin kita tetapkan, kita nyatakan. Ketika saya ingin memiliki motor, misalnya, atau saya ingin memiliki seekor kuda, kemudian saya berusaha untuk tujuan itu namanya sihir. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi ketika dipakai untuk sebuah kejahatan,
baru dikatakan sihir. Penyihir yang meniup pada bulbul. Maksudnya orang-orang yang berteriak-teriak mengajak ataupun berbisik-bisik mengajak manusia masuk ke dalam golongan mereka. Bagaimana agar orang-orang itu masuk ke dalam golongan ini? Bagaimana agar mereka itu masuk ke dalam golongan mereka? Mereka masuk ke dalam golongan ini. Itulah setan. Tentunya pada buhul-buhul dan dari kejahatan perempuan-perempuan, pemikiran hawa nafsu. Kita ambillah sedikit dalam kurung ini ya. Perempuan itu adalah Hawa. Perempuan Hawa. Hawa itu melambangkan dari hawa nafsu kita. Bukan nafsu tapi hawa, ambisi, keinginan. Nafsu dan hawa nafsu itu berbeda. Tapi nafsu kita gara-gara hawa kita ingin. Hawa nafsu kita ingin hawa nafsu kita yang dinyatakan. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Orang yang dengki ini dia tidak peduli. Orang yang dengki ini, oke, saya ceritakan. Seandainya si A, B, C memiliki tetangga. Si A lebih kaya daripada si B. Si B ini iri dengan kekayaan si A. Kemudian si A mencari dukun untuk menghancurkan kekayaan si A. Si B ini menghancurkan kekayaan si A karena kedengkiannya. Perbuatannya itu disebut dengki. Tetapi itu hal kecil. Hal kecil. Kedengkian yang tidak disadari adalah ketika orang-orang yang berdakwah membiarkan orang, misalnya seperti baiat itu terjadi. Kalau mau belajar harus dibaiat, wajib. Pelakunya itu dia dengki. Kenapa saya bilang dengki? Karena kalau dia tidak mau, tidak dapat untung, yang lebih dengki lagi, orang yang melihat hal itu, memahami hal itu, kemudian dia membiarkannya, tidak menegurnya, itu adalah kedengkian yang halus. Kejahatan dengki yang halus. Termasuk juga seperti melawan pemerintah. Pemerintah saat ini seperti Presiden Jokowi saat ini sedang berusaha. Semua rakyat tahu tidak mungkin Indonesia ini bersih dari tentang korupsi,
kekejaman, semuanya tahu. Tapi bagaimana caranya menyelesaikan itu? Tiba-tiba itu tidak mungkin. Orang yang mengajak umat berbondong-bondong melawan pemerintah, menghasut dengan omongan, membongkar-bongkar rahasia pemerintah negara, membeberkannya, menarik-nariknya. Mereka itu adalah orang yang paling dengki. Tanpa dia sadari, manusia-manusia ini manusia-manusia yang mengikutinya, apakah mereka paham atau tidak? Dia tidak tahu. Itu karena hawa nafsu ambisinya. Seandainya dia ingin merubah akhlak, dia harus kembali ke masyarakat dulu, perbaiki hati dan jati diri masyarakat, baru negara akan diperbaiki. Tetapi selama masyarakat tidak memiliki hati yang murni baik, negara tidak mungkin akan bisa baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena para pemimpin-pemimpin ini bersumber dari masyarakat. Kalau kita paksakan melawan seperti itu, kita melanggar hukum Allah di sana. Tanpa kita sadari, ada pemberontakan namanya itu. Mungkin itu saja video saya. Oh ya, mungkin ini ngenanya ke para habaib-habaib. Semoga membantu untuk memperbaiki akhlak umat dengan cara perbaiki dulu akhlakmu sendiri. Ego, ambisi, dan kesombonganmu, siapakah itu? Sudah saya sebut di YouTube saya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.